Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, kita telah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Bulan yang penuh dengan limpahan berkah, rahmat, dan ampunan. Bulan ini adalah momentum yang sangat berharga bagi kita semua untuk membersihkan hati, pikiran, dan perbuatan. Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ketakwaan dan amal ibadah kita. Menjalani bulan puasa dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Kami segenap jajaran komisaris, direksi, dan karyawan PT Semen Tonasa mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore hari ini kembali kami menemani seluruh Tribuners sembari menantikan waktu berbuka puasa. Nah Tribuners, beberapa menit ke depan kami akan kembali memberikan tentunya syiar Ramadan 1446 Hijriah yang akan berisikan ilmu yang baru, ceramah, dan juga sekaligus mungkin sebagai nasihat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu izinkan saya menyapa Ustadz Dr. Kamarudin Mustamin MPhilI selaku dosen Fakultas Usluhuddin dan Filsafat UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ustadz. Selamat sore. Insya Allah Pak Ustadz ya, kita setiap harinya senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin, ya rabbal alamin. Nah Pak Ustadz, kita membahas tentang memasuki bulan suci Ramadan sendiri. Ini juga sedikit lagi kita akan berada di pertengahan bulan suci Ramadan. Banyak mungkin teman-teman Tribuners yang sering mendengarkan, baik itu di ceramah-ceramah dan seterusnya, yang menyampaikan bahwa amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu insya Allah akan dilipat gandakan. Nah, bagaimana dengan ibadah-ibadah, kalau bahasa kerennya mungkin ibadah-ibadah plus tambahan gitu. Ibadah-ibadah di luar dari kewajiban kita, misalnya sholat tahajud, sholat duha, itu apakah ada keajaibannya juga Pak Ustadz di bulan suci Ramadan ini? Silahkan Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram.
para pemirsa Tribuners, insya Allah yang dimuliakan Allah, semoga selama Ramadan puasa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita membahas tentang keajaiban sholat tahajud. Jadi sholat tahajud itu dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai ibadah nafilah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sholat tahajud ini adalah momentum pendekatan spiritual seorang hamba. Apalagi bulan suci Ramadan ini kita harus perbanyak ibadah. Samping sholat taraweh, sholat duha tadi disampaikan Mbak Susan, dan banyak sholat-sholat yang lainnya. Yang lebih penting juga kita harus tingkatkan di Ramadan ini, sholat tahajud. Makanya pengalaman guru saya di pondok, bahkan sholat tahajud itu bukan sebagai ibadah nafilah, bahkan dia mewajibkan pada dirinya. Ya. Kenapa? Karena sholat tahajud ini adalah sarana yang paling efektif kita komunikasi dengan Allah. Di mana pada waktu itu orang sudah tidur semuanya, hening, kita enak curhat sama Allah. Jadi kalau ada hajatan kita, mau lulus ujian, mau cari pekerjaan, mau cari jodoh, atau pilihan apakah saya maju pilkada atau tidak, apakah saya maju DPR atau tidak, jangan lupa konsultasi kepada Allah. Tempat yang paling bagus kita konsultasi, curhat adalah sama Allah. Dan tempat yang paling bagus di tahajud itu, apalagi bulan suci Ramadan. Dan itu yang diamalkan Rasulullah Muhammad SAW. Diamalkan oleh para sahabat, diamalkan oleh para tabi'in, bahkan kepada umatnya. Ya selalu saya bilang, kalau kita tidak bisa setiap malam bangun sholat tahajud, minimal 1 kali seumur hidup. Kalau kita tidak bisa sekali seumur hidup, minimal sekali setahun. Kalau kita tidak bisa sekali setahun, minimal ya sekali sebulan. Alangkah ruginya orang kalau selama hidupnya dia tidak pernah bangun sholat tahajud. Oleh karena itu saya mengajak para pemirsa Tribuners, Ramadan ini kita maksimalkan waktu kita. Mungkin 11 bulan yang lalu kita tidak pernah tahajud. Mumpun kita dikasih Ramadan ini, harus kita maksimalkan untuk selalu bangun sholat tahajud. Dan apa fungsinya sholat tahajud? Fungsi yang pertama adalah pintu membuka rezeki. Minta sama Allah sebagai Ar-Razzaq, ya pemberi rezeki. Dan yang kedua fungsinya adalah membuka cahaya di hari kiamat. Makanya nanti di hari kemudian itu disiapkan namanya tempat Maqamah Mahmuda. Kalau saya istilahkan, Maqamah Mahmuda itu adalah tempat VIP. Tempat istimewa. Siapa yang bisa tempat itu adalah hanyalah orang-orang yang selalu bangun sholat tahajud. Saya kira demikian. Terima kasih. Luar biasa. Pak Ustadz, sama-sama dan juga tentunya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana sebenarnya keutamaan menunaikan sholat tahajud. Kita bangun di dini hari sebelum waktu subuh, kita bangun dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sebagai tempat terbaik untuk meminta, sebagai tempat terbaik untuk berkonsultasi kalau tadi Pak Ustadz sampaikan, dan insya Allah apapun hajat yang kita hendak capai selama itu niatannya baik, insya Allah juga akan dipermudah langkahnya menuju ke sana. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Terima kasih banyak sudah kembali mengingatkan seluruh Tribuners salah satu
cara untuk mendapatkan lebih banyak lagi nih amalan di bulan suci Ramadan ini, dan insya Allah bisa kita terapkan sehari-hari Tribuners. Terima kasih banyak masih menyaksikan Syiar Ramadan hari ini, dan kembali kami akan menyapa di beberapa episode berikutnya. Saya Nisa Husnusan dan seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.